Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Famatauda Ramadhani dari kelas 11 IPA 6. Hari ini, saya akan menjelaskan karakteristik gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium atau perantara. Gelombang mekanik juga memiliki karakteristik yang khas. Apa sajakah karakteristik dari gelombang mekanik? Yuk langsung ke praktikumnya. Pertama, pemantulan gelombang. Alat dan bahan yang diperlukan, sedotan, dan wadah berisi air. Langkah-langkah. Pertama, isi wadah dengan air. Yang kedua, siapkan sedotan dan masukkan air ke dalam sedotan. Ketiga, teteskan air dari sedotan hingga membentuk gelombang di atas permukaan air. Gelombang dapat dipantulkan jika mengenai medium pantul atau penghalang. Arah pantulan gelombang ditentukan oleh arah datangnya gelombang. Gelombang dapat dipantulkan jika mengenai medium pantul atau penghalang yang keras. Jadi, apabila penghalang berbahan lunak, gelombang tidak dapat dipantulkan, melainkan diserap. 2. Pembiasan gelombang. Alat dan bahan yang dibutuhkan, gelas, air, dan sendok. Langkah-langkah. Pertama, isi gelas dengan air. Yang kedua, masukkan sendok. 3. Tampakkan sendok dari arah depan, samping, ataupun dari segala arah. Saat merambat dalam medium, sendok akan melewati lintasan lurus. Akan tetapi, saat sendok melewati dua medium yang berbeda, jalannya sendok akan dibelokkan atau tidak lagi melewati lintasan lurus. Nah, peristiwa pembelokan jalannya sendok dalam batas medium ini yang disebut pembiasan atau refraksi. Ketiga, difraksi atau pelenturan gelombang. Alat dan bahan yang dibutuhkan, pertama ada styrofoam, wadah berisi air, pewarna makanan, dan pulpen. Langkah-langkah. Pertama, isi wadah dengan air. Selanjutnya, taruh styrofoam yang telah diberi celah di salah satu bagian wadah, lalu masukkan pewarna ke dalam air. Kemudian, masukkan air telah diberi pewarna dari salah satu bagian wadah ke bagian lainnya dengan cara membuat gelombang. Gelombang air yang keluar dari celah tersebut tidak lagi gelombang lurus, melainkan gelombang lingkar yang menyebar ke segala arah. Jika celahnya semakin sempit, maka gelombang yang keluar dari celah semakin tampak. Jika celah sangat sempit hingga lebar celah sama dengan panjang gelombang, maka gelombang lingkar yang berpusat pada celah akan menyebar ke segala arah. Peristiwa inilah yang disebut dengan difraksi gelombang. Peristiwa difraksi gelombang dapat dijelaskan dengan menggunakan teori Huygens tentang perambatan gelombang. Keempat, interferensi gelombang. Alat dan bahan yang dibutuhkan, 1. Wadah, 2. Kedua sedotan, 3. Air. Pertama, isi wadah dengan air. Yang kedua, masukkan air ke dalam kedua sedotan. Ketiga, teteskan air dari kedua sedotan ke atas permukaan air hingga membentuk gelombang yang dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, teteskan air dari kedua sedotan secara bersamaan dan lihat atau amati gelombang yang terbentuk. 2. Teteskan air dari salah satu sedotan terlebih dahulu, kemudian teteskan dari sedotan yang satunya. Amati gelombang yang terbentuk dan bandingkan hasilnya dengan tahap pertama. Pada tahap pertama, terjadi peristiwa interferensi konstruktif atau sefase. Gelombang yang sefase akan mengalami perpaduan karena muka gelombang saling bertemu pada fase yang sama sehingga saling menguatkan. Sedangkan pada tahap kedua, terjadi peristiwa interferensi destruktif atau tak sefase. Gelombang yang tak sefase tidak akan mengalami perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang sama sehingga saling melemahkan. Dari praktikum tadi, saya bisa menyimpulkan karakteristik gelombang mekanik terbagi menjadi 4. Yang pertama dapat dipantulkan atau refleksi, yang kedua dapat dibiaskan atau refraksi, yang ketiga dapat dilenturkan atau difraksi, yang keempat dapat dipadukan atau interferensi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.